Bahkan jika kita disuruh menghitung detakan-detakan jantung ini, niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Itulah sebagai bukti kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmatnya, atas segala limpahan kenikmatannya, baik itu berupa kenikmatan keimanan, kenikmatan keislaman, dan juga kenikmatan kesehatan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyaknya kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita itu, baik itu kenikmatan oksigen yang ada di udara ini, sehingga kita bisa menghirupnya. Dengan oksigen itu pula kita bisa hidup di alam dunia ini. Baik itu kenikmatan darah yang senantiasa mengalir di tubuh kita, baik itu kenikmatan jantung, detak jantung kita yang selalu berdetak. Bahkan jika kita disuruh menghitung detakan-detakan jantung ini, niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Itulah sebagai bukti kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Katakanlah, andai kata laut itu dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya itu tidak akan pernah cukup untuk menuliskan kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ditambah dengan lautan lagi, maka niscaya itu pun tidak akan pernah cukup untuk menuliskan kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat serta salam tak lupa semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada para pengikut dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Beliaulah yang telah merubah peradaban dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari zaman yang tidak beradab menjadi zaman yang beradab. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ramadan kali ini, bahkan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kali ini, kita semua di tengah-tengah pandemi virus corona. Sehingga mungkin
ada beberapa dari saudara-saudara kita yang hari ini melaksanakan sholat Idul Fitri dari rumahnya masing-masing. Kita tentu berharap semoga Ramadan 1442 Hijriah yang akan datang, kita bisa melaksanakan rangkaian-rangkaian kegiatan ibadah Ramadan dan juga hari raya seperti tahun-tahun sebelumnya, atau bahkan lebih baik dari tahun-tahun yang sudah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin dari sebagian kita merasakan kesedihan. Kenapa? Karena bulan Ramadan telah berlalu. Bulan di mana bulan Ramadan itu merupakan bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan itu merupakan bulannya tilawah. Bulan Ramadan itu merupakan bulannya ampunan. Bulan Ramadan itu pula merupakan bulannya kesabaran. Dan juga masih banyak lagi. Itulah keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Bahkan bulan Ramadan itu pun di sana telah tercatat beberapa peristiwa-peristiwa penting yang itu terjadi di bulan Ramadan, yaitu dengan diturunkannya kitab-kitab suci dan suhuf pada bulan Ramadan. Misalnya, suhuf Ibrahim itu diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu pada hari pertama. Kemudian juga ada Taurat, itu diturunkan juga pada bulan Ramadan. Begitu pula Zabur, Injil, dan Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan, yaitu di tanggal 17 Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah keistimewaan bulan suci Ramadan. Bahkan di bulan suci Ramadan pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan bahwa di sana ada satu malam yang itu lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Di mana di malam Lailatul Qadar itu, yaitu pahala kita dilipat gandakan. Ibadah yang tadinya sunat, jika dikerjakan, itu akan pahalanya seperti ibadah fardu yang dilakukan pada bulan di luar bulan Ramadan. Lalu ibadah yang itu fardu di bulan Ramadan, jika dilaksanakan, maka itu sama halnya dengan 70 ibadah fardu di bulan-bulan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan telah berlalu. Tentu kita sebagai orang yang beriman merasakan kesedihan yang mendalam, karena mungkin kita belum bisa maksimal dalam melaksanakan serangkaian ibadah di bulan Ramadan yang telah kita lalui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita telah memasuki bulan Syawal, yaitu kita telah beridul fitri. Maka Idul Fitri itu kita kembali kepada kesucian. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah yang saya bacakan di mukadimah tadi, yaitu la'allakum tattaqun, agar siam kita, agar puasa kita itu adalah mencapai derajatan la'allakum tattaqun, yaitu derajatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan derajat ini kita bisa mencapainya, maka Idul Fitri kembali kepada kesucian kita, bagaikan sebuah bayi yang lahir. Bagaikan sebuah bayi yang lahir dari rahim seorang ibu yang ia masih bersih tanpa noda. Itulah hakikat dari Idul Fitri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Oleh karenanya, marilah di bulan Syawal ini kita mengevaluasi diri kita. Sudah sejauh manakah ibadah-ibadah pada bulan Ramadan yang telah kita lakukan itu? Bagaimana dengan ibadah sholat kita? Bagaimana dengan ibadah siam kita? Bagaimana dengan ibadah tilawah membaca Al-Quran kita? Dan bagaimana dengan infak, sedekah, dan rangkaian-rangkaian kegiatan-kegiatan amaliyah pada bulan Ramadan itu? Marilah rangkaian-rangkaian amaliyah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan itu kita ulang kembali, kita tingkatkan kembali di bulan Syawal ini. Sehingga predikat la'allakum tattaqun itu senantiasa benar-benar bisa menjiwai diri kita, dan kita termasuk orang-orang yang sukses di dalam menunaikan ibadah Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tentu kita berharap semoga siam kita, semoga ibadah kita yang telah kita lakukan senantiasa mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pula senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita berharap semoga pandemi virus corona yang saat ini masih menghantui kita, yang saat ini masih terjadi, itu semoga segera Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat dari muka bumi ini. Dan juga semoga saudara-saudara kita yang hari ini mereka masih dirawat karena sakit dan karena terkena daripada virus ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa segera memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Idul Fitri kita pada tahun ini benar-benar kita bisa kembali kepada predikat suci, kepada fitrah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibut da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah atas segala dosa dan kesalahan kami, atas segala dosa dan hilap yang itu baik kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah pula ya Allah apabila saudara-saudara kami sempat ada yang melukai hati kami ya Allah. Ampunilah ya Allah segala dosanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi ya Karim, ampunilah pula ya Allah atas segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, bila mana orang tua kami masih hidup di alam dunia ini ya Allah, maka berikanlah kepada mereka kesehatan ya Allah. Berikanlah kepada mereka kesehatan
dan tetap keimanan dan keislaman hingga akhir hayatnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, andai kata orang tua kami ya Allah sudah Engkau panggil lebih dulu ya Allah, maka berikanlah ampunan-Mu ya Allah atas segala dosanya selama masih hidup di alam dunia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan ya Karim, dan juga berikanlah nikmat-Mu di alam kubur. Ya Allah ya Tuhan ya Karim, hari ini kami menyaksikan ya Allah bahwa sebagian dari saudara-saudara kami ya Allah, mereka masih terbaring di rumah sakit ya Allah karena adanya virus corona ya Allah. Ya Allah ya Tuhan ya Karim, berikanlah segera kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang hari ini masih dirawat di rumah sakit ya Allah. Ya Allah ya Tuhan ya Karim, segera angkatlah ya Allah virus corona ini ya Allah, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah di rumah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan ya Karim, hanya kepadamu lah kami memohon ya Allah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Rabbi habli minas sholihin ya Allah, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.